Kalau memang wahyu itu masih dipegang Raden Wijaya dan sebagainya atau masih di situ, kalau berkenan tolong diberikan kepada besok pengganti presiden setelah Pak Jokowi ini biar kuat juga gitu. Ini adalah suatu hal bahwa suatu saat Indonesia adalah akan dipimpin oleh seorang wanita yang titisan dari Ibu Kencana Wungu. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perjalanan terakhir Romo kan kalau nggak salah sudah diciptakan ke Jipang Panolan ya Romo. Selain ke Jipang Panolan kemana lagi Romo? Mungkin ada yang bisa cerita menarik yang bisa diceritakan ke kita. Ya selain itu saya menuju ke sumbernya ya. Sumber wahyu yang ada, yang besar, yang dipercaya bahwa ya yang menyatukan Nusantara inilah selain mungkin Sriwijaya atau Mataram kuno, tetapi yang banyak di sejarah itu adalah Majapahit. Sehingga yang mempunyai turunan wahyu memerintah Nusantara adalah Majapahit. Sehingga orang Majapahit sana juga sekarang ada, saya ikut juga grup Majapahit, Majapahit Raya kalau salah. Majapahit Raya ini yang mau mengusung suatu saat kerajaan Majapahit itu bangkit lagi. Walaupun saya sebagai orang Mataram, saya juga akan mengusung Mataram Agung Nusantara, tapi Mataram Nusantara secara spiritual. Kalau secara duniawinya ya biar dikerjakan oleh presiden. Tapi secara spiritual saya akan mengusung bahwa di sini ada Mataram Agung Nusantara. Saya ke Majapahit ya menghubungi ya beliau-beliau yang ada di sana. Walaupun saya meyakini juga bahwa Prabu Brawijaya itu mokso di Gunung Lawu, itu, tapi saya tetap aja mengunjungi makam yang ada di sana. Toh dimanapun saya kunjungi beliau bisa hadir, tidak usah di Gunung Lawu, saya mengunjungi di makam saya ya hadir juga. Saya juga mengunjungi tempat bagaimana si Gajah Mada atau Raden Wijaya berpuasa di belakang pendopo, situ saya ngesti di situ. Saya terus terang aja, Raden Wijaya kok bisa dapat wahyu Majapahit, dulu mendirikan Majapahit. Kalau memang wahyu itu masih dipegang Raden Wijaya dan sebagainya atau masih di situ, kalau berkenan tolong diberikan kepada besok pengganti presiden setelah Pak Jokowi ini biar kuat juga gitu. Apakah ketemu Raden Wijaya juga waktu itu dok? Ya saya akhirnya dari situ juga berkunjung ke petilasan atau yang dianggap makam Raden Wijaya. Namanya makam itu disebut orang sana namanya Setinggil. Jadi Setinggil situ saya ngesti. Ya saya merasakan dengan kesejukan yang saya rasakan, sejuk sekali. Saya meyakini bahwa itu Raden Wijaya hadir. Disitulah saya juga minta supaya wahyu ini yang dibawa untuk mendirikan Majapahit, mendirikan Indonesia baru, Indonesia yang penuh keselamatan supaya bisa diberikan. Selain itu saya juga ke tempatnya Gajah Mada mengatakan Sumpah Palapa itu. Kalau Gajah Mada mengatakan Sumpah Palapa itu pasti ada kekuatan khusus. Saya minta kiranya berkenanlah kekuatan yang luar biasa ini diberikan kepada para senopati, para menterinya besok yang akan diangkat pengganti Pak Jokowi supaya bisa melaksanakan Sumpah Palapa ini dengan baik. Kalau perlu Sumpah Palapa yang dikatakan oleh Gajah Mada ini biar diucapkan para menteri besok pengganti Pak Jokowi ini. Jadi dia bisa mempersatukan Indonesia betul-betul. Juga saya berkunjung ke petilasan Prabu Hayam Wuruk. Di situ juga saya sama, Hayam Wuruk bisa mempersatukan Indonesia, berarti wahyunya yang luar biasa bisa diberikan kepada calon pengganti Pak Jokowi. Sehingga wahyu-wahyu yang ada itu kita anukan dari induknya, terus ke situ kembali untuk diberikan ke Pak Jokowi. Dan saya juga nggak ketinggalan tetap berkunjung ke Tribuana Tunggadewi, ke petilasana Yang Sabdo Palon, ke petilasana Prabu Kencana Wungu, seorang wanita yang luar biasa. Dan saya harapkan
ya, Prabu Kencana Wungu ini besok wahyunya kalau memang tiba saatnya diberikan kepada Bubuan, tapi mungkin belum sekarang. Tapi kalau tiba saatnya, saya kira saya mohon kepada Ibu Kencana Wungu, tolong wahyu yang dulu untuk pemerintah Majapahit luar biasa ini berikanlah kepada Ibu Puan untuk bisa juga jadi Presiden Republik Indonesia. Itu yang saya harapkan bisa terjadi seperti itu. Tapi saat ini kalau saya lihat situasi wahyu yang ada, situasi kondisi yang ada, memang belum waktunya wahyu itu diberikan kepada Bu Puan, tapi saya yakin suatu saat akan diberikan. Berarti yang Romo ngendikaken tadi yang dirawuhi Romo semuanya itu di daerah Mojokerto nih Romo? Ya, di Mojokerto, daerah sekitar Trawulan itu semua. Kalau tadi disebutkan Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada, kemudian Sabto Palon, Raden Wijaya, Tribhuwana Tunggadewi, dan Ratu Kencana Wungu. Iya. Dari keenam leluhur yang disowani Romo itu, mana pesan yang paling menarik dan paling perlu kita perhatikan saat ini, Romo? Nek pesannya itu sebetulnya hampir sama, tidak ada pesan yang khusus. Karena di sana saya bertemu terus berbicara. Kalau rahasia Jipang Panulan itu ada rahasia yang saya pegang. Kalau di sini nggak ada rahasia. Di sini pokoknya pada intinya semua hampir memesankan berbuatlah sesuai dengan etika para leluhurmu. Tirulah para raja yang sudah berhasil, tetapi tinggalkanlah kelakuan atau tingkah laku raja-raja yang sudah ada itu untuk mengemban dengan tingkah laku yang lebih baik. Hanya itu saja, karena semua yang pernah mereka lakukan memang semua ada trik, ada penipuan, ada kesalahan. Jadi itu harus ditinggalkan, mengingat yang baru. Sehingga saya di Gajah Mada juga, Gajah Mada bilang kalau bisa besok para menterinya pakai sumpah palapa. Gajah Mada maunya gitu. Tentang saya kesalahan, berbuat salah, akhirnya saya membunuh Raja Sunda, itu tinggalkan, karena tidak ada, hindarilah peperangan. Itu kalau Gajah Mada. Kalau Hayam Wuruk ya semua dari Ibu Kencana Wungu dan sebagainya itu semua memberikan pesan yang lakukanlah sesuai dengan para leluhur raja-raja zaman dahulu yang ada, ikutilah mereka. Yang menarik dari leluhur Majapahit yang Romo sowani tadi semuanya dua diantaranya perempuan nggih Romo nggih. Ratu Tribhuwana dan Ratu Kencana Wungu. Kalau tadi Romo ngendikaken disuwunaken supaya suatu saat nanti wahyunya jatuh ke Bubuan nggih Romo nggih. Entah jatuh ke Bubuan atau siapapun perempuan Indonesia. Kalau menurut Romo suatu saat nanti Indonesia bisa dipimpin perempuan nggih Romo. Ya, kalau secara budaya Indonesia gitu, budaya Jawa, tidak ada salahnya seorang pemimpin adalah wanita. Jadi Tribhuwana Tunggadewi sebetulnya bukan seorang raja yang tapi itu orang sangat bijaksana. Tapi kalau Kencana Wungu adalah seorang raja yang memang selain bijaksana sangat berkuasa. Itulah. Jadi memang beliau yang memegang wahyu yang luar biasa. Kalau Tribhuwana Tunggadewi itu misalnya mengajak Gajah Mada yang bertapa di Manipura, Manipura diajak pulang ke Majapahit untuk memangku Mahapatih di Majapahit itu. Jadi ini adalah suatu hal bahwa suatu saat Indonesia akan dipimpin oleh seorang wanita yang titisan dari Ibu Kencana Wungu. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.